Baik, sidang perkara nomor 18 Petsus PPK 2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara terdakwa atas nama Muhammad Syahrir dibuka dan sidang diadakan Ibu Yuli Sasmita. Ada hadir? Hadir Bapak. Ya, Ibu Yuli Sasmita lahir di Palembang 11 Juli tahun 1989, perempuan Indonesia. Alamat Lorong Kauman nomor 35 Laju Ulu, Kota Palembang. Benar ya Bu? Iya benar Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan notaris, pendidikan KS S2, betul? Iya betul Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa Muhammad Syahrir? Mohon maaf Yang Mulia, saya kemarin udah hilang surat keberatan jadi saksi. Yang Mulia. Jawab dulu pertanyaannya. Apakah saudara kenal dengan terdakwa Muhammad Syahrir? Iya kenal Yang Mulia. Kenal. Ya. Kenal sebagai apa? Kenal sebagai apa? Saya istri Istri. Pak Ansari Yang Mulia. Ya, saudara istrinya Pak M. Syahrir, suami saudara ya, jadi kenal sebagai suami, gitu ya? Iya Yang Mulia. Baik. Pak Syahrir, apakah benar ini istri saudara? Benar Yang Mulia. Nah, ya. Dalam hal saudara adalah istri dari terdakwa, kami tanyakan, apakah saudara hadir di persidangan ini untuk didengar sebagai saksi, bersedia didengar di bawah sumpah, atau mau tidak bersedia didengar sebagai saksi? Tidak bersedia sebagai saksi Yang Mulia. Jadi saudara mengundurkan diri sebagai saksi, begitu ya? Iya siap Yang Mulia. Baik, terdakwa dalam hal istri saudara Yuli Sasmita mengundurkan diri sebagai saksi, apakah saudara berkeberatan atau saudara juga tidak berkeberatan dia mengundurkan diri sebagai saksi? Ya Yang Mulia, tidak keberatan dia mengundurkan diri menjadi saksi Yang Mulia. Begitu ya. Bagaimana penuntut umum atas saksi yang saudara ajukan? Terima kasih Yang Mulia. Kami menghargai hak dari Ibu Yuli Sasmita, tapi sebelumnya kami ingin bertanya kepada Ibu Yuli Sasmita terlebih dahulu. Tentang apa? Ini Melalui majelis. yang melalui majelis Ya. terkait dengan adanya berita acara pemeriksaan Ibu Yuli Sasmita sebagai saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik KPK di Polda Sumatera Selatan dari tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023. Kami ingin menanyakan apakah benar Ibu Yuli Sasmita yang memberikan keterangan, keterangannya sudah benar semua, dibaca sebelum memberikan keterangan, dan setelah memberikan keterangan ditandatangani dan diserahkan pada keterangan sebagai alat bukti surat. Baik, jadi saudara ingin menanyakan tentang formalnya ya, bukan materi daripada berita acara ini. Baik, saudara saksi, oleh karena saudara sebagai istri dari terdakwa, maka saudara berhak mengundurkan diri, dan untuk itu majelis hakim juga telah mengkonfirmasi kepada terdakwa, maka ia juga tidak berkeberatan jika saudara mengundurkan diri sebagai saksi, ya, sehingga majelis hakim dapat memahami hal tersebut sesuai dengan KUHP. Ya. Namun sebelum saudara keluar dari Zoom, kami akan tanyakan terkait dengan formalitas. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa di hadapan penyidik KPK? Iya sudah Yang Mulia. Pernah. Apakah saudara yang didengar di pemeriksaan itu? Iya Yang Mulia. Benar ya, bukan orang lain. Apakah saudara ada menandatangani berita acara tersebut? Ada Yang Mulia. Ada ya. Membaca dulu sebelum ditandatangani? Iya. Apakah saudara ada di bawah tekanan pada waktu memberikan keterangan? Tidak ada Yang Mulia. Apakah ada keterangan saudara yang tidak benar atau semuanya sudah benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya? Iya sudah Yang Mulia. Cukup. Terima kasih saudari Yuli Sasmita.
persidangan, majelis, dan pengadilan menghargai kehadiran saudara melalui Zoom, dan oleh karena hak saudara untuk mengundurkan diri sebagai saksi diatur oleh undang-undang, maka saudara dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Silakan. Terima kasih. Mohon izin yang mulia keluar. Ya, silakan. Ini yang mulia. Ya, silakan. Yang untuk saksi Ibu Yustika Baru Putri. Saksi Ibu Yustika Baru Putri bekerja sebagai direktorat di Direktorat PPLHKPN di KPK, benar ya? Iya, betul. Apa tugas dan tanggung jawab saksi pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN? Untuk di Direktorat Pemeriksaan Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, saya menerima laporan LHKPN disampaikan oleh penyelenggara negara dan melakukan verifikasi. Juga ada pelaksanaan pemeriksaan, membuat laporan hasil pemeriksaan, dan juga berkoordinasi dengan direktorat lain yang diperlukan atas hasil pemeriksaan tersebut. Baik, kemudian apa dasar hukum yang melandasi Direktorat PPLHKPN? Untuk PPLHKPN sendiri, dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang 30 Tahun 2002 yang telah diperbarui di Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu yang terbaru Perkom KPK 2 Tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN. Saudara saksi pernah diminta untuk data terkait laporan LHKPN yang terdakwa Muhammad Sadir. Iya, betul. Itu pada periode 2017 sampai dengan 2022. Iya betul, tapi untuk Bapak M. Syahrir terakhir menyampaikan laporan LHKPN untuk tahun 2021. Terakhir melaporkan pada tahun 2021. Ya. Pada saat tahun 2017 profilnya Pak Muhammad Sadir ini sebagai apa jabatannya? 2017 melaporkan sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara. 2017 sebagai Pak Kantor BPN Maluku Utara. Kemudian di tahun 2018 masih di jabatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Maluku Utara. Kemudian di tahun 2019 sudah berpindah jadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Kemudian di tahun 2020 sampai 2020 sampai dengan 2021 masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Saudara saksi kan tadi sempat ditanyakan oleh majelis hakim ada memegang berita acara pemeriksaan yang di HP ada ya? Ya, ada. Bisa dijelaskan untuk aset yang objeknya berupa aset bergerak ataupun tidak bergerak yang tidak dilaporkan dari 14 aset milik terdakwa ini. Kalau berdasarkan telahan kami di sini dari 14 ini ada 7 yang tidak dilaporkan. Bisa saudara saksi jelaskan yang tidak dilaporkan tersebut sebanyak 7 aset baik bergerak atau tidak bergerak dibacakan oleh saudara saksi? Baik. Untuk daftar harta kekayaan baik harta tidak bergerak maupun tidak bergerak yang belum terdapat pada laporan LHKPN bersama Hasil. Yang pertama, tanah, satu bidang tanah berikut bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 468 seluas 599 meter persegi atas nama Herman yang terletak di Jalan Kancil Putih Pulau, Kelurahan Limang Lebar Daun, Jaya Barat, Kota Palembang. Yang kedua di poin B, satu bidang tanah beserta bangunan, di atasnya berikut sertifikat hak milik nomor 120 seluas 130 meter persegi atas nama Yuli Sasmita yang terletak di Celingkap, Kota Kayu Agung, Ogan, Komering Ilir. Selanjutnya yang belum dilaporkan pada LHKPN itu di poin F, satu bidang tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1426 atas nama Adi Firmansyah yang berlokasi di desa atau kelurahan Terukis Rahayu.
Yang keempat, di poin G, satu bidang tanah dan bangunan sebagaimana dokumen buku tanah hak milik nomor 03496 atas nama I. Agasi Ardiansyah yang berlokasi di Kota Baru Selatan, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Yang kelima, di poin H, satu bidang tanah sebagaimana salinan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 03 tanggal 8 Maret 2021 atas nama I. Agasi Ardiansyah yang terletak di Jalan Kancil Putih Pulau RT 47 RW 10 Demang Lebar Daun Hilder Barat 1 Kota Palembang Sumatera Selatan. Selanjutnya di poin J, satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak guna bangunan nomor 335 atas nama Haji Mustad yang berlokasi di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya harta bergerak berupa satu unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 3PA merek Toyota tipe Alfa 2.5G otomatis tahun pembuatan 2015 warna hitam beserta STNK dan kunci kontak kendaraan. Lalu satu unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1557 ZE merek Honda tipe Brio RS tahun pembuatan 2018 warna orange Phoenix Mutiara beserta surat tanda nomor kendaraan dan kunci kontak kendaraan. Setelah itu daftar aset yang belum terdapat pada LKPN dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Baik, saksi. Jadi yang saudara saksi tadi jelaskan itu adalah yang tidak dilaporkan ke LHKPN, baik aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dari total 14 aset yang ada di BAP sesuai saksi berikan keterangan ini, ada 8 tadi ya yang tidak dilaporkan, benar begitu ya? Ya, 8. Nah, coba Ibu, supaya kami bisa checklist di sini penambahan baru di 2019 di item poin nomor 3 itu yang mana saja? Tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Ini yang baru ya. Perolehannya terlihat juga di sini perolehannya 2019, jadi baru. Ada tahun perolehannya 2019. Perolehannya tahun 2019. Ya. Itu yang menunjukkan baru ya. Ya. Di keterangan ini ada nggak saudara terangkan bahwa itu perolehan? Oh ini ada tahun perolehan 2019. Ya. Di perolehan 2019. Oke. Kalau yang poin nomor 3 perolehan 2011 ya. Ya, jadi berarti yang poin 1 dan 2 akan kami beri tanda perolehan baru di tahun 2019. Betul ya? Oke, itu saja di tahun 2019. Itu saja yang mulia. Oke, lanjut ke 2020 ada Bu? 2020 sebentar. 2020 untuk harta tidak bergerak tidak ada. Untuk kendaraan juga tidak ada. Ya. Yang baru dilaporkan di 2020 itu kepemilikan rekening tabungan. Ada penambahan baru. Ya. Ada 4 rekening. Sebentar Ibu, sebentar. Berarti di poin keterangan saudara nomor 3 dan nomor 4 khusus untuk harta yang baru di poin nomor 1 dan poin nomor 2 itu sama ya Bu? Iya, betul. Oh. Tahun di sini Bu bikin tahun 2019. Ya, Tahun 2020 juga masih yang sama ya? Ya, karena di tahun 2020 beliau masih memiliki harta tersebut, jadi beliau laporkan. Ya, Walaupun memang peranannya 2019. Ya baik, itu untuk tanah dan bangunan. Untuk tahun 2020 ada nggak yang baru dilaporkan? Atau yang baru? Tidak ada yang baru. Tidak ada. Oke, lanjut ke tahun 2021 ada? 2021 ada 1 tanah bangunan yang poin nomor 1. Poin nomor 1. Ya. 2021 ya. Tanah dan bangunan berlokasi di Kelurahan Bukit Sangkal, Kaliboni, Kota Palembang, benar ya? Ya benar. Kalau untuk harta bergerak lainnya ada? Ada di kendaraan. Di poin nomor berapa Bu?
kendaraan poin 1 dan 2 itu baru diperoleh 2021. Poin 1 dan 2 ya. Iya. Ya, oke lanjut. Ada lagi setelah 2021? Tidak ada, karena terakhir laporan 2021 yang ini. Alat transportasi tadi berupa apa itu? Coba ibu bacakan, yang mana? Mas? Yang baru ditambahkan sebagai harta baru di 2021 yaitu kendaraan mobil Toyota dengan plat dengan nomor polisi BG 1767IS atas nama Di Agansi Arliansyah dengan nilai 400 juta. Yang kedua motor Honda BG 4469 ADF atas nama PM yang bersangkutan dengan nilai pelaporan 31 juta. Itu baru ditambahkan. Ini baru ya, baru. Ini yang kemarin Pak Jaksa tunjukkan gambarnya ya, benar ya? Benar ya? Oke. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami ikut Pak Niki. Pak Niki tadi sempat bercerita bahwa Pak Niki pernah menjadi kuasa untuk pengurusan perpanjangan HGU PT Pulau Kundur Prakarsa tahun 2020 ya Pak? Betul Pak. Itu bagaimana Pak kronologisnya sehingga Bapak bisa ditunjuk sebagai kuasa dari PT Pulau Kundur? Waktu itu dihubungi oleh staf legal dari PT Pulau Kundur Pak Leoni untuk meminta bantuan pengurusan perpanjangan HGU PT Pulau Kundur. Pak Leoni Sutandi. Iya betul Pak. Boleh tahu Pak, PT Pulau Kundur Prakarsa ini berdiri sejak kapan Pak? Kurang lebih 30 tahun yang lalu Pak, karena HGU itu diterbitkan 30 tahun yang lalu Pak. Ini baru pengurusan perpanjangan HGU yang pertama ya? Betul. Saudara dihubungi oleh Leoni Sutandi selaku legal dari PT Pulau Kundur. Betul Pak Aldi? Betul Pak. Itu dibuatkan surat kuasa. Ya, surat kuasa. Surat kuasanya itu mencakup apa aja Pak dikuasakan kepada Bapak dalam pengurusan perpanjangan HGU? Pengurusan perpanjangan, saya lupa detailnya Pak. Pokoknya intinya untuk pengurusan perpanjangan HGU biasanya termasuk kelengkapan dokumentasi untuk pendampingan turun ke lapangan, untuk administrasi surat penyurat Pak, biasanya begitu. Saudara bekerja sendiri sebagai kuasa PT Pulau Kundur Prakarsa atau dengan tim yang lainnya? Ada dengan staf juga Pak, dibantu. Dengan staf dari PT Pulau Kundur? Staf saya Pak. Oh, staf. Siapa namanya Pak? Di situ ada Pak Joko dulu, almarhum tapi sekarang Pak Renal sama Pak Musdakin. Berempat ya kan? Ya. Bila bacakan BPM Motivi di sini saudara menjelaskan bahwa saudara menerima pembayaran dari PT Pulau Kundur Prakarsa sebesar 2.500.000.000 rupiah. Betul Pak. Untuk apa Pak pembayaran ini diberikan oleh PT Pulau Kundur Prakarsa? Untuk jasa saya Pak, untuk pembayaran PNBP, untuk ada biaya biasanya kan kalau transportasi Pak, karena posisinya di Pulau Burung. Pulau Burung itu adanya di Indah Gede-Gilir Pak. Saya domisili di Jakarta, jadi seringnya naik pesawat, kendaraan dan boat Pak ke sana. Ada enam Akomodasi. pembayaran. Gimana Pak? Ada 6 termin pembayaran, saudara menjelaskan di BAP nomor 7. Uangnya Kurang lebih ya, Pak. 2,5 miliar rekening pribadi saudara. Saudara lupa nomor rekening. 29, ingat Sir? Ingat Iya. berapa nomor rekeningnya? Bisa disebutkan 2918 289 289. di bank mana Pak? BCA Pak. Bank BCA. Saudara terima 2,5 miliar itu langsung atau bertahap? Bertahap Pak. Bertahap. Ada pembayarannya terima dalam 6 termin ya Pak? Saya lupa Pak, ya kurang lebih sih 6 atau 7. Di BAP saudara nomor 7 ini membacakan termin 1 sebesar 15%, termin kedua sebesar 10%,
3 sebesar 15%, 4 20%, 5 sebesar 30%, dan 6 sebesar 10%. Itu saudara menjelaskan. Kemudian saudara menjelaskan juga di BP nomor 7 terkait rincian penerimaan pembayaran senilai 2,5 miliar yang saya terima dalam 6 termin tersebut akan saya rinci setelah membawa print rekening koran saya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023. Betul Pak? Ada 6 termin? Betul Pak. Betul. Kenal dengan terdakwa gimana? Di kantor Pak, di Kanwil. Di Kanwil juga. Bisa ceritakan Pak bagaimana pertemuan bisa sampai saudara berkenalan dengan Pak Muhammad Arif? Oh, waktu itu sih hanya sebatas tahu aja Pak, di bahwa beliau adalah Kanwil. Udah gitu pernah sekali waktu untuk schedule buat expose Pak, cuma karena dokumen saya belum lengkap, jadi kelengkapan dokumen dulu. Yang terakhir ketemu di expose saja Pak. Kan saudara menjelaskan tadi kenalan dengan terdakwa waktu itu di Kanwil, di ruang kerja beliau gitu. Oh bukan Pak, saya tahu bahwa beliau Kanwil kan. Kedua pernah dengan Pak, kalau salah Pak Kabitnya Pak, untuk menentuan tanggal expose saja di kantor Kanwil. Pertamanya Pak, bagaimana saudara bisa berkenalan dengan terdakwa? Kan tidak langsung ujuk-ujuk saudara ke Kanwil langsung bertemu dengan Pak M. Syarif, kan tidak seperti itu kan? Saudara itu harus melapor kepada bagian-bagian tertentu untuk bertemu. Oke. Ya awalnya sih saya masukkan berkasnya ke kantor pertanahan Pak, tidak gilir-gilir. Cuma karena dibuat kemenangan mereka, jadi mereka naikkan berkas ke Kanwil. Di Kanwil saya berkomunikasinya dengan analis Pak di situ Pak. Dari analis dicek dulu Pak, apakah dokumentasi sudah lengkap dan lain-lain. Begitu dari analis ke Pak Kabitnya Pak, untuk apabila dokumentasi sudah lengkap, baru setelah itu tentuan jadwal expose. Cuman karena waktu itu dari dokumentasinya itu memang masih banyak kekurangan, jadi kita lengkapi dulu Pak. Nah, kemudian bertemu dengan terdakwanya di mana? Di ruangan terdakwa Tahrir yang waktu itu Pak. Ya kan saudara tadi menjelaskan ini, saudara ke kantor pertanahan dulu, diinterview dulu, kemudian berkasnya dinaikkan dari kantor pertanahan ke kantor DPR, diperiksa oleh analis, ada kekurangan berkas, kemudian saudara berhubungan dengan kabitnya begitu. Nah, saya ingin bertanya bagaimana saudara bisa bertemu dengan terdakwa? Pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kanwil. Oh ya, pada waktu itu dengan Pak Safri itu Pak, ke ruangan Pak Safrir untuk menjelaskan untuk dokumentasi yang demikian dan penentuan jadwal eksposisi bisa kapan Pak gitu. Jadi saudara yang bertemu langsung gitu, karena kan ini ada mekanisme tertentu Pak. Misalnya dari analis tadi ada kekurangan lalu disampaikan kepada saudara, setelah saudara lengkapi, kemudian berkasnya masuk ke kabit nanti kan akan melaporkan kepada Kanwil. Apa urgensinya saudara sebagai kuasa dari pemohon dalam hal ini PT Pulau Kundur Prakasa ini langsung bertemu dengan Kanwil? Karena untuk penentuan jadwal aja sih Pak, waktu itu saya diminta ke ruangan beliau gitu Pak. Diminta ke ruangan Pak Kanwil, ke ruangan Pak M. Syarif? Iya. Hanya untuk penentuan jadwal saja? Iya Pak, karena banyak dokumen yang belum dilengkapi itu Pak, termasuk salah satunya ada kemitraan ya kalau salah. Ya, itu kan berjalan sesuai dengan prosesnya Pak, ada analisnya, ada kabitnya juga. Betul. Jadi kenapa sampai seurgensi itu saudara bertemu dengan Kanwil? Hanya untuk menentukan jadwal eksposnya saja begitu? Tidak ada pembicaraan lainnya? Tidak ada. Tidak ada pembicaraan lain, tidak ada permintaan uang dari pribadi terdakwa? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saudara tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa? Tidak Pak. Berapa banyak uang yang saudara keluarkan atas nama PT Pulau Kundur Prakasa untuk pengurusan perpanjangan diri? Dari awal, dari mulai pengurusan di kantor pertanahan sampai dengan selesai? Detailnya saya kurang rinci Pak, sudah kurang jelas karena saya tidak bikin pembukuannya.
Tapi yang jelas pajak-pajak, transportasi, akomodasi konsumsi dan lain-lain itu nilainya bebannya cukup besar Pak, kurang lebih ya hampir 60%, 70%-nya Pak. Kalau saudara tidak buatkan detail, saudara kan diberikan surat kuasa oleh perusahaan. Lalu bagaimana pertanggungjawaban keuangannya Pak? Kalau saudara tidak mempunyai catatan secara detail pengeluarannya apa saja? Saya tidak diminta untuk laporan pertanggungjawaban Pak sama mereka. Saya hanya dia pakai jasa saya, ada apa namanya agreementnya, saya minta sekian, termin pembayaran sekian, dan dari pihak PT Pulau Kundur tidak meminta pertanggungjawabannya. Saudara sebagai kuasa mendapatkan fee tidak dari PT Pulau Kundur Prakarsa? Itu sudah termasuk Pak? Sudah termasuk? Sudah. Ya, ini kan 2,5 miliar total semuanya, ada 6 tahun. Berapa yang saudara dapatkan keuntungan dari pengurusan perpanjangan lagi tersebut? Ya itu tadi Pak, kurang lebih 40%-an Pak. 40% dari 2,5 miliar. Ya kurang lebih ya. Izin yang mulia untuk membacakan BAP nomor 8. Silakan. Terkait proses pengurusan perpanjangan AGU PT Pulau Kundur Prakarsa, singkat saya kira bulan April 2020 saya mendapat telepon dari Leoni Standi selaku legal untuk mengurus permohonan perpanjangan AGU yang akan habis di bulan Desember 2020. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya. Kemudian selanjutnya saya mendapatkan kuasa dari PT Pulau Kundur Prakarsa untuk mengurus permohonan perpanjangan AGU tersebut. Saya melaksanakan rapat di Jalan Rawa Bebek, Jakarta Timur, kantor PT Pulau Kundur Prakarsa. Ada Leoni Sutandi sebagai legal, Ricky, nama lengkap saya tidak ingat, staf legal, kemudian ada Joko Wahyu Hidayat almarhum. Betul Pak? Betul Pak. Setelah saya dan Joko Wahyu Hidayat mendapat surat kuasa mengurus perpanjangan AGU ke Pulau Kundur Prakarsa, saya mempersiapkan dokumen permohonan perpanjangan beserta lampirannya. Pada bulan April 2020 saya bersama dengan Joko Wahyu Hidayat almarhum mengurus permohonan perpanjangan AGU PT Pulau Kundur Prakarsa di kantor pertanahan Indragiri Hilir. Bahwa pada saat pengurusan tersebut saya memasukkan dokumen permohonan ke loket. Setelah itu sekitar bulan Agustus saya bertemu dengan Pak Yandri selaku bidang 2 penetapan hak di kantor pertanahan Indragiri Hilir. Betul Pak Niki? Betul Pak. Sekitar bulan Desember tahun 2020 surat pengantar dari kantor Indragiri Hilir secara online dikirim ke kantor BPN Riau, dan terkait fisik dokumen kelengkapan beserta pengantarnya, saya bersama Joko Wahyu Hidayat almarhum mengantar langsung ke loket Tanggul BPN Riau. Betul Pak ini? Betul Pak. Nah ini saya mau tanyakan ini, saudara tahu bahwa dokumen tersebut dikirim secara online dari kantor pertanahan Indragiri Hilir ke BPN Riau dari siapa? Dari Pak Yandri Pak. Kemudian fisiknya saudara yang mengantarkan loket. Iya, tapi fisiknya yang dari Jakarta Pak. Waktu itu karena memang lagi COVID ya, jadi saya tidak ambil berkasnya lagi di Inhil, jadi saya langsung datang ke Kanwil Riau. Pengantarnya saudara terima atau tidak dari kantor pertanahan Inhil, pengantar untuk ke Kanwil? Terima Pak, saya terimanya dalam bentuk online pada saat itu. Terima dalam bentuk online, dikirimkan ke Nah, saudara. saya print ya. Lewat email saudara begitu dikirimkan? Iya Pak. Dalam proses pengurusan perpanjangan AGU PT Pulau Kundur Prakarsa sampai dengan sidang panitia B berlangsung sekitar 7 bulan. Betul Pak Niki? Iya, kurang lebih. Pada tanggal 4 Mei dilaksanakan sidang panitia B di Kabupaten Indragiri Hilir, Pulau Burung, Provinsi Riau. Sidang panitia B dilaksanakan di hotel. Nama hotelnya saya tidak ingat lagi. Tepatnya Aula Sungai Buntung. Sungai Buntung Pak. Di hotel yang beralamat di Indragiri Hilir, di Pulau Burung. Iya Pak. Hotelnya Hotel Puri Pak, Sungai Buntung. Hotel Puri, Sungai Buntung. Sungai Buntung. Yang hadir pada saat itu siapa saja Pak waktu sidang panitia B? Dari pihak Kanwil BPN Pak, dari pihak kantor pertanahan Indragiri Hilir, dinas-dinas terkait Pak. Udah gitu ada Pemda setempat diwakili Pak Asisten kalau nggak salah. Ada kepala Gimana Pak?
Ada kepala desa juga. Kepala desa ada, camat juga ada Pak. Ini ekspos ya Pak? Yang Itu sidang panitia Pak. Eksposnya kapan? Eksposnya tengah bulan 2021 kayaknya Pak. Di mana dilaksanakan? Di Aula Kanwil BPN Pak. Yang hadir siapa saja? Di situ yang hadir dari Kanwil BPN, dari Kantahnya ada perwakilan, dari dinas terkait juga ada, kepala desa juga ada. Pak Ansari hadir dalam ekspos tersebut? Ada. Ada. Pada saat ekspos apakah masih ada kekurangan dokumen? Ada Pak. Pada sini ada. Apa saja Pak yang kekurangan yang ditemukan pada saat ekspos? Pada saat itu saya harus melengkapi, kalau tidak salah, soal kemitraan Pak, 20% plasma, soal pernyataan apakah ada dalam wilayah Migas atau tidak, kalau nggak salah. Itu kekurangannya pada saat itu. Iya, maksudnya keputusan rapatnya tuh saya harus melengkapi itu lah. Sudah dilengkapi belum mengenai kemitraan yang harus 20% plasma dari luas HGU yang dimohonkan perpanjangannya? Sudah Pak. Sudah. Diterima oleh siapa Pak plasmanya? Kelompok tani Pak. Atas nama kelompok tadi siapa Pak? Saudara kan yang mengurus Kelompok tani Tunas Bangsa Pak. Mas Bangsa. Ya. Ini beliau membacakan BP nomor 9 sini saudara menjelaskan mengenai biaya sidang panitia B. Ada biaya sewa 3 kapal boat sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ada sewa rental 10 mobil selama 4 hari 40 juta rupiah. Kemudian penginapan hotel selama 4 hari 40 juta rupiah. Sewa aula hotel, tepatnya aula Sungai Juntung di Kabupaten Indragiri Hilir 5 juta rupiah. Akomodasi yang diuangkan untuk pihak BPN, namanya saksi tidak ingat lagi, sebesar 2 juta rupiah. Biaya makan saudara tidak ingat lagi, pajak negara saudara tidak ingat lagi. Betul? Betul. Rapat sidang panitia B sampai 4 hari Pak. Ada rental 10 mobil. Betul Pak, karena kan ini dari Riau, dari Pekanbaru itu kurang lebih 8 jam Pak ke Indragiri Hilir perjalanan dengan mobil. Ya, sampai 10 mobil banyak sekali Pak. Ini mobil apa yang disewa? Innova Pak. Innova. Iya, Reborn. Berapa orang yang mengikuti dalam sidang panitia B ini? Kalau di sini saudara di BP nomor 8 ada BP itu saudara Sapri 1 orang, Indri 1 orang, Sidik, yang BP lainnya sekitar 25 orang. Sampai 25 orang dari BP nanti pada sidang panitia B. Iya Pak, dari bidang 1 sampai semua bidangnya Pak hadir Pak, sama beserta stafnya. Kemudian dari Pemda Indragiri Hilir ada Bono, Tata Pemerintahan, Dinas PUPR, Dinas BPKH, Dinas Perikanan, Kepala Desa Pulau Burung, dan pihak perusahaan. Kemudian saudara juga menjelaskan di sini mulai di BP nomor 10, saudara bertemu dengan M. Sarif pada sekitar bulan Desember tahun 2020 pada saat ekspos di Kanwil BPN Riau. Pada saat itu saksi memaparkan terkait PT Pulau Pundung Prakasa. Pada ekspos tersebut biaya yang saksi keluarkan berupa biaya konsumsi 6 juta rupiah. Betul. Betul. Siapa yang meminta Pak? Dari bidang penetapan hak Pak, buat konsumsi sidang panitia. Jadi saudara menjelaskan terkait biaya konsumsi tersebut saya serahkan ke saudara Yeni, salah satu staf BPN Riau bidang 2. Betul Pak. Pak Niki, Bapak Niki bilang tadi baru kali ini ngurus HGW. Betul ya Pak. Berarti bukan jadi profesi utama Pak Niki pengurusan HGW. Saya ini PPAT dan asisten kantor notaris sambil menunggu penempatan notaris juga. Jadi biasanya
kegiatan notaris saja, tapi di wilayah Jakarta gitu ya. Jadi Kalau HGU tidak sesuai. Oke. Jadi Pak Niki ditunjuk sebagai kuasa pengurusan HGU oleh PT Pulau Guntur ini berdasarkan kedekatan Pak Niki dengan pihak perusahaan atau dengan pihak BPN? Perusahaan. Oh, dengan perusahaan. Berarti ada orang dalam dengan perusahaan itu ya? Ya, Terkait dengan jasa ini, ada nggak memberikan fee dengan orang perusahaan? ada komisi sedikit. Karena ini biasa kami di bidang jasa harian ini biasanya ada fee terkait dengan pemberian pekerjaan seperti itu ya kan. Berarti dari dana 2,5 miliar ini dialokasikan juga untuk fee ke orang perusahaan yang orang dalam ya. Betul. Dengan Pak Sahril Bapak kenal di mana? Saat pengurusan atau sebelumnya sudah kenal? Hanya pada saat itu aja. Pada saat pengurusan saja. Bapak ada hubungan khusus tidak dengan terdakwa? Boleh diulang gimana? Ada hubungan khusus tidak dengan terdakwa? Tidak ada. Tidak ada ya. Dana, saya pertegas lagi Pak, dana 2,5 miliar ini ada alirannya ke terdakwa? Tidak ada. Tidak ada ya, Bapak pastikan ya, tidak ada ya? Tidak ada ya. Tidak ada. PT Kundur ada tidak mengeluarkan uang lagi di luar 2,5 miliar ini? Boleh diulang gimana? PT Pulau Kundur ini ada tidak dia mengalokasikan dana di luar 2,5 miliar ini? Ini pertanyaan Tidak tahu ya. selain dari 2,5 miliar, apakah PT Kundur dalam pengurusan ini bisa Ya, saya ulangi ya, selain dari uang 2,5 miliar yang Bapak terima ini, apakah ada PT Kundur yang mengeluarkan dana lagi terkait pengurusan HGU? Tidak tahu ya. Oh, tidak tahu ya. Ya. Baik. HGU-nya selesai sekarang. Sudah. Laporan Bapak dengan pihak perusahaan sudah clear pekerjaannya? Sudah. Sudah selesai ya? Oke. Ada? Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya masih ada? Kami masih mengupayakan untuk memanggil keluarga dari Pak Sahril seperti yang kemarin. Begitu ya, minggu yang akan datang hari Senin ya. Paling tidak untuk ya hadir di sidang terlebih dahulu ditanyakan identitasnya. Ya, begitu ya. Demikian yang terdakwa ya, dan juga penasihat hukum. Dalam hal saudara sebagai penasihat hukum dari terdakwa, dapat saudara jelaskan bahwa dengan hadirnya melalui Zoom dan memberikan konfirmasi formal atas keterangan tersebut bagi penuntut umum tadi sudah cukup untuk keterangan saksi Yuli Sasmita ya. Yang pertama tadi ya, begitu ya. Bisa dipahami ya, ambil peran saudara untuk lancarnya persidangan ya. Demikian terdakwa, ada yang mau ditanyakan terdakwa? Tidak ada yang tidak. Ya, dengan demikian sidang ditunda sampai hari Senin tanggal 24 ya, 25 Juli 2023 Pak ya. Begitu ya, penasihat hukum dan penuntut umum hadir dan penuntut umum hadir dan terdakwa di persidangan. Sidang selesai.